Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik namanya istihsan. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin juga belum. Anggap saja ini semacam kartu pengaman dalam hukum Islam untuk memastikan keadilan selalu tercapai. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih alat ini menjaga hukum Islam tetap relevan dan adil sepanjang zaman. Coba deh lihat pertanyaan ini. Apa yang terjadi ketika sebuah aturan yang baik justru menghasilkan dampak yang buruk? Kita semua pasti pernah merasakannya kan? Aturannya sih niatnya baik, tapi kok pas diterapkan malah jadi kaku, ribet, atau bahkan terasa nggak adil. Nah, ini adalah dilema yang universal banget. Dan ternyata, ya, tantangan semacam ini dihadapi oleh semua sistem hukum di dunia. Lalu, apa jawaban dari hukum Islam? Jawabannya ada pada sebuah alat yang sangat menarik, istihsan. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana kunci ini bekerja. Oke, jadi apa sih sebenarnya istihsan itu? Nah, ini penting banget untuk dicatat. Ini bukan sekedar soal selera pribadi atau main perasaan. Bukan. Ini adalah sebuah metode hukum yang sangat serius yang punya aturan mainnya sendiri. Asal katanya aja sebenarnya udah indah banget. Istihsan itu datang dari kata Arab hasuna, yang artinya baik. Jadi pada intinya, istihsan itu adalah proses mencari yang terbaik. Semangat inilah yang jadi fondasi utamanya. Coba deh bayangkan seorang hakim lagi ada di persimpangan jalan. Jalan lurus di depannya itu adalah aturan umum yang kaku. Tapi ada jalan lain yang sedikit berbeda, tapi justru menuju ke keadilan yang lebih besar. Nah, istihsan itu adalah momen ketika hakim tersebut dengan pertimbangan yang matang memilih jalan kedua. Kenapa? Karena ada alasan yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan tujuan utama hukum itu sendiri. Landasan spiritualnya juga sangat jelas. Prinsip ini tuh akarnya ada di dalam semangat Al-Quran itu sendiri yang selalu menekankan kemudahan dan menolak kesulitan. Ayat ini sering banget jadi pengingat bahwa hukum itu seharusnya membawa kebaikan, bukan malah bikin hidup jadi susah. Sekarang, yuk kita coba bongkar kotak peralatan seorang ahli hukum. Istihsan ini bukan cuma satu alat tunggal, tapi bisa dibilang satu set perangkat dengan fungsi yang beda-beda. Mari kita lihat satu persatu. Jenis pertama, ini yang paling kuat. Istihsan yang berdasarkan teks suci atau nash. Ini terjadi ketika ada ayat Al-Quran atau hadis yang secara spesifik mengatur suatu kasus, sehingga aturan umum yang berdasarkan analogi jadi terkalahkan. Ibaratnya, ini adalah kartu truf dalam hukum. Nah, contohnya menarik banget nih. Menurut aturan umum, menjual sesuatu yang barangnya belum ada itu nggak boleh. Tapi ternyata ada hadis spesifik yang memperbolehkan kontrak salam. Itu loh kayak sistem pre-order zaman sekarang. Disinilah istihsan digunakan. Aturan khusus dari hadis lebih diutamakan daripada aturan umum karena dalilnya lebih kuat dan spesifik. Selanjutnya adalah istihsan yang berdasarkan urf atau adat kebiasaan. Jadi, hukum Islam itu mengakui kalau ada praktik baik yang sudah diterima secara luas oleh masyarakat, itu bisa menjadi dasar hukum. Asalkan, yaitu tadi, tidak melanggar prinsip-prinsip dasarnya. Contohnya relevan banget sama kehidupan kita. Seharusnya kan kalau kita sewa sesuatu, durasinya harus jelas. Tapi coba deh, waktu kita masuk ke toilet umum atau pemandian umum, kita kan cuma bayar tanpa bilang mau di dalam berapa menit. Nah, karena ini sudah jadi kebiasaan yang diterima dan tidak menimbulkan konflik, maka praktik ini dibolehkan melalui istihsan. Jenis ketiga ini khusus untuk situasi darurat atau dorurah. Bayangkan deh, ada batu besar menghalangi jalan. Aturan normal nggak berlaku, kita pasti akan cari jalan lain kan? Nah, inilah istihsan karena keterpaksaan, di mana kebutuhan yang sangat mendesak mengizinkan adanya sebuah pengecualian. Dan contoh ini dengan brilian mengilustrasikan cara kerja istihsan dalam situasi kritis. Aturan dasarnya sangat jelas, menjaga pandangan dari aurat. Namun, dalam konteks medis, kebaikan untuk menjaga kesehatan dan menyelamatkan nyawa menjadi alasan yang jauh lebih kuat. Ini adalah penerapan istihsan berdasarkan keadaan darurat. Tentu saja, sebuah prinsip yang sefleksibel ini pasti memicu perdebatan yang sengit. Tidak semua ulama setuju dengan istihsan. Yuk, kita lihat apa saja kritik utamanya. Ini dia kritik paling tajam dari Imam Asy-Syafi'i. Barang siapa yang beristihsan, maka ia telah membuat syariat. Wah, ini adalah tuduhan yang sangat serius. Kenapa? Karena dalam Islam, yang berhak membuat syariat itu hanya Tuhan. Kekhawatirannya adalah istihsan bisa menjadi pintu bagi hukum yang subjektif, yang hanya berdasarkan selera pribadi, bukan berdasarkan dalil yang jelas.
Slide ini merangkum debat intinya dengan sangat baik. Di satu sisi, mazhab Hanafi melihat istihsan sebagai alat vital untuk mewujudkan keadilan dan semangat syariat. Di sisi lain, mazhab Syafi'i lebih menekankan pentingnya kepastian hukum yang bersumber dari dalil yang eksplisit dan tertulis. Ini adalah ketegangan klasik antara semangat hukum dan teks hukum. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah prinsip kuno ini masih relevan di era kita? Jawabannya, sangat relevan. Tanpa kita sadari, semangat istihsan ternyata ada di balik banyak aspek kehidupan kita sehari-hari. Coba deh, pikirkan cara kita berbelanja sekarang. Klik-klik di toko online, memasukkan koin ke vending machine, atau tinggal pindai barcode di kasir. Tidak ada lagi ucapan jual beli secara formal kan? Tapi semua ini sah. Kenapa? Inilah contoh sempurna dari istihsan berdasarkan urf atau kebiasaan modern yang mengutamakan kemudahan dan kepraktisan. Di dunia keuangan modern, istihsan ini seperti membuka pintu inovasi. Produk-produk seperti KPR Syariah atau asuransi syariah bisa lahir karena prinsip ini memungkinkan para ahli untuk merancang kontrak-kontrak baru yang bisa memenuhi kebutuhan zaman, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini juga menjadi kunci dalam dilema etis modern. Isu seperti transplantasi organ atau penggunaan vaksin darurat diselesaikan dengan menimbang mana yang membawa kebaikan lebih besar. Inilah istihsan yang berdasarkan kebutuhan dan darurat, yang juga membantu Muslim di berbagai belahan dunia menemukan solusi praktis untuk tantangan unik mereka. Baik, jadi setelah semua ini, apa poin utama yang harus kita bawa pulang tentang istihsan? Poin kuncinya adalah ini. Istihsan adalah bukti bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk tetap dinamis, adil, dan relevan. Ini adalah jembatan antara teks-teks suci yang abadi dan konteks kehidupan manusia yang selalu bergerak maju, memastikan bahwa hukum selalu melayani tujuan utamanya, keadilan dan kemaslahatan untuk semua. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Bagaimana prinsip keadilan kuno ini bisa membantu kita memecahkan masalah-masalah di masa depan? Istihsan mengajarkan kita bahwa warisan pemikiran masa lalu bukanlah pajangan di museum untuk dikagumi, tapi sebuah kompas untuk menavigasi tantangan-tantangan yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Terima kasih telah menyimak.